Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kisah kali ini terjadi di kota Edgewood di Georgia, Amerika Serikat. Kota ini termasuk kota metropolitan dengan perkiraan populasi hampir mencapai 23.000 jiwa. Kota Edgewood merupakan salah satu tempat yang terbaik untuk ditempati di negara bagian Georgia. Karena Edgewood menawarkan sistem pendidikan yang bagus. Lokasi kota ini terletak dekat dengan Danau Allatoona dan Danau Edgewood yang indah. Asal kalian tahu, tetangga kota Edgewood ini, yaitu kota Kennesaw, mengharuskan setiap kepala rumah tangga memiliki senpi untuk melindungi diri. Namun di Edgewood, peraturan ini tidak diwajibkan. Pada suatu hari, di musim panas pada tahun 2019, Philip Brand yang saat itu berusia 23 tahun dan tunangannya bernama Elisa Wells yang juga berusia 23 tahun pindah ke sebuah rumah bercat merah di Jalan Verbena Drive di kota Edgewood. Rumah itu dulunya milik kakeknya Philip dan kini diwariskan ke cucunya. Awalnya semua berjalan dengan baik. Sampai pada bulan Desember 2019, pasangan itu tiba-tiba menerima sebuah paket di kotak pos mereka. Isi paket tersebut berupa lembaran kertas yang terlipat, dan ketika dibuka, terlihat ada gambar adegan dewasa dengan pesan tulisan yang tidak jelas. Philip langsung membuangnya. Dia berpikir, itu mungkin hanyalah prank dari orang-orang yang kurang kerjaan. Kemudian, pada bulan Mei tahun 2020, dia menerima paket lagi yang di dalamnya berupa kertas dengan gambar seorang wanita yang mengenakan mahkota di kepalanya. Selain itu, ada juga mainan berbentuk mahkota di dalam paket tersebut. Melihat isi paket itu, Philip merasa terganggu. Dia lalu menghubungi petugas polisi dan melaporkan hal ini. Namun, polisi tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya menyarankan Philip agar sekarang memasang kamera CCTV untuk menjaga keamanan Philip dan istrinya. 2 bulan kemudian, pada bulan Juli tahun 2020, Philip menemukan sesuatu yang aneh di rekaman CCTV-nya. Dia melihat ada botol jus apel kosong dengan sepuntung rokok di dalamnya, dan barang itu ada di depan pintu garasinya. Jelas, pasti ada seseorang yang telah berada di properti dia, dan dia ingin tahu siapa orang itu. Saat melihat rekaman beberapa video CCTV-nya dengan lebih detail, Philip melihat di salah satu rekaman CCTV-nya ada tetangganya yang bernama Austin Lance sedang memasukkan paket ke dalam kotak suratnya saat tengah malam. Dan dia juga meletakkan botol jus apel di depan pintu garasi Philip. Philip tidak terkejut, karena dia sudah lama mencurigai Austin. Selama ini, apabila Philip dan istrinya harus pulang pergi bekerja, mereka melewati rumahnya Austin. Dan setiap kali mereka melewati rumahnya Austin selalu terlihat berada di luar rumahnya sedang merokok, atau kadang hanya berdiri di depan rumahnya sambil mengawasi Philip dan Elisa dengan tatapannya yang menakutkan. Lalu dia akan melambaikan tangannya ke Philip. Hal itu jujur saja membuat Philip bergidik ngeri melihatnya. Bermodalkan rekaman CCTV tersebut, Philip sekali lagi menelpon polisi untuk melaporkan hal ini. Polisi lalu datang ke rumah Austin dan berbicara dengan orang tuanya Austin. Mereka meminta agar orang tua Austin menegur anak mereka dan memastikan Austin tidak mengganggu kenyamanan para tetangganya. Orang tua Austin mendengar perilaku anaknya itu langsung meminta maaf. Mereka akan menegur Austin dan berjanji akan membawa anak mereka ke terapi, sehingga anak mereka tidak akan merasakan orang lain lagi. Polisi juga meminta agar Austin menemui Philip dan istrinya dan meminta maaf pada mereka berdua. Dan ketika para petugas menanyain Austin apakah dia pernah bertemu dengan istrinya Philip, Austin mengatakan dia tidak pernah menemui Elisa. Lalu polisi bertanya lagi, mengapa Austin melakukan hal-hal ini? Austin menjawab kalau dia selama ini mengintip Elisa mandi melalui jendela kamar mandinya. Setelah mendengar ini, polisi pun memberitahu Philip agar dia segera menutup jendela kamar mandi mereka rapat-rapat. Seminggu setelahnya, Philip mendatangi kantor pengacara County Court
untuk meminta surat penahanan Austin. Namun, permintaan Philip ditolak karena pola perilaku Austin tersebut tidak membahayakan jiwa seseorang. Beberapa bulan kemudian, terjadi keretakan dalam pernikahan Philip dan Elisa. Mereka pun memutuskan untuk berpisah. Elisa akhirnya keluar dari rumah Philip dan pindah ke tempat lain pada bulan Oktober 2020. Jika kalian semua berpikir bahwa perpisahan ini bisa membuat Austin berhenti melakukan perbuatan tidak senonohnya, kalian salah besar. Setelah Elisa tidak ada, Philip yang kini tinggal sendirian di rumah itu tetap menerima barang-barang aneh di kotak posnya, seperti gambar-gambar aneh yang mengerikan. Kemudian, pada tanggal 18 April 2021 tengah malam, Philip menerima sebuah SMS yang berisi peringatan di HP-nya. Peringatan tersebut berbunyi bahwa ada seseorang di depan rumahnya. Philip pun bergegas menyalakan CCTV dan terlihat Austin sedang memegang sebuah kertas karton besar dan menempelkannya ke pintu depan rumah Philip. Ketika Philip memeriksa pintu rumahnya, dia menemukan kertas karton tersebut. Di karton itu tertulis di salah satu sisinya, "Saya sudah selesai." Dan di sisi lainnya tertulis, "Apa gunanya semua ini?" Philip lalu memanggil polisi sekali lagi, dan kali ini polisi memberi Austin peringatan. Apabila hal ini terulang kembali, mereka akan menangkap Austin. Akhirnya, daripada stres, Philip memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut selama-lamanya dan tinggal di rumah saudara perempuannya. Philip sudah muak dengan segala perilaku Austin yang aneh. Dia merasa sudah cukup tersiksa dengan gangguan-gangguan dari tetangganya ini. Namun, Austin belum cukup puas. Dia masih merasa belum cukup. Pada tanggal 24 April jam 4 pagi, kira-kira 1 minggu setelah Philip pindah dari rumahnya, dia mendapatkan peringatan lagi di HP-nya kalau ada orang asing masuk ke dalam rumah lamanya. Philip pun menyalakan CCTV-nya dan melihat Austin membongkar-bongkar rumahnya selama 13 menit. Di sana, Austin menyalakan semua lampu di dalam rumah Philip dan mengecek setiap ruangan satu demi satu, seperti hendak mencari suatu barang atau mencari seseorang. Austin terlihat membawa linggis di tangannya, yang dia gunakan untuk membuka pintu rumah Philip dengan paksa. Philip langsung menelpon polisi dan melaporkan hal ini. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menemukan Austin sedang duduk merokok di luar rumahnya. Di tengah hujan deras pada malam itu, Austin ditangkap atas tuduhan telah melakukan perampokan dan masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Austin pun akhirnya dibawa ke penjara Cobb County. Dan ketika sedang dalam perjalanan, dia tiba-tiba menyerang 2 petugas polisi yang sedang menjaganya. Salah satu polisi mengalami luka ringan, yaitu ibu jarinya terkilir. Dan polisi yang lainnya mengalami kerobekan pada paha dan tulang kakinya patah. Akhirnya, dibutuhkan beberapa petugas polisi untuk bisa mengendalikan Austin. Saat kejadian, Austin menyebut mereka semua banci, karena tidak ada yang berani menghadapi dia 1 lawan 1. Akibat serangan ini, Austin mendapatkan 6 tuntutan tambahan, termasuk 2 diantaranya telah melakukan penyerangan terhadap petugas polisi. Dan apabila Austin mau bebas, dia diharuskan membayar uang jaminan sebesar $45.000 atau sekitar 670 juta rupiah. Dengan menggunakan pengacara yang bernama Lisa Wells, kasus Austin ini ditangani oleh pengadilan tinggi. 2 tuduhan terhadap Austin yang berbunyi telah melakukan kekacauan dan melakukan penyerangan akhirnya dicabut. Austin diberikan jaminan bebas dengan persyaratan ketat, yaitu dia harus menjalani pemeriksaan kesehatan mental dan menjauhi senjata. Selain itu, Austin juga diharuskan mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika dia nantinya dibebaskan, dia diberi izin pindah ke Virginia untuk membantu bisnis ayahnya. Asal kalian tahu, pada tanggal 12 Mei, uang jaminan Austin dikurangi menjadi $30.000 oleh pengadilan Cobb County. Philip yang mengamati persidangan Austin sebenarnya merasa kecewa dengan keputusan hakim. Rupanya, Hakim Michael McLaughlin memutuskan hal ini
karena Austin belum pernah memiliki catatan kriminal sebelumnya. Akhirnya, Austin Lane dibebaskan dari penjara pada tanggal 18 Juli. Dan dia juga diizinkan untuk langsung pindah ke negara bagian lain, yaitu Virginia, untuk membantu pekerjaan ayahnya. Sebagai tambahan informasi, buat kalian yang ingin tahu siapa sebenarnya Austin Lane ini. Dia adalah seorang pemuda yang sudah berusia 27 tahun. Austin lahir dan dibesarkan di Georgia, dan dia tinggal di sebuah rumah putih besar, di lingkungan yang mewah dan indah, di mana halaman belakang rumahnya menyatu dengan halaman belakang rumahnya Philip. Ayahnya adalah seorang eksekutif konstruksi. Austin yang merupakan anak bungsu dari dua bersaudara ini, sehari-harinya bekerja membantu ayahnya. Pada tahun 2012, setelah lulus dari SMA, Austin masuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun menurut pengawas di sana, dia tidak kompeten melakukan tugasnya. Sehingga kurang dari sebulan kemudian, dia pulang kembali ke rumah orang tuanya. Beberapa minggu setelah Austin dibebaskan, pada tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 pagi, Austin naik bus menuju ke Washington DC. Setibanya di sana, dia harus melewati pusat transit di Pentagon. Austin pun keluar dari busnya untuk diperiksa. Namun siapa sangka pada saat itu, Austin langsung mendekati salah satu petugas yang lagi berjaga di sana dan segera menyergap lalu menikamnya berkali-kali. Polisi lainnya yang melihat adegan itu langsung menembak Austin Lane hingga dia tewas di tempat. Di sisi lain, polisi Malang yang bernama Josh Gonzalez ini segera diangkut ke rumah sakit University George Washington, di mana dia meninggal di sana karena kehabisan darah. Saat kejadian tragis itu terjadi, sebenarnya dia sedang berpatroli di stasiun metro yang jaraknya hanya beberapa langkah dari Pentagon. Sedikit info singkat tentang George. Saat dia tewas, dia masih berusia 37 tahun. Dia lahir di Chicago dan dibesarkan di Brooklyn, New York. George mendaftar menjadi tentara Amerika Serikat setelah lulus SMA. Dia adalah seorang veteran perang yang dulunya pernah bertugas di Irak. Dia pernah mendapatkan medali kehormatan karena jasanya selama melayani negaranya. Pada bulan Juli 2018, ia pindah ke Virginia untuk bergabung dengan pasukan Pentagon, di mana ia naik pangkat dan dipromosikan menjadi seorang perwira senior di tahun 2020. Bagi teman-temannya, Josh ini dikenal sebagai pria yang rendah hati dan selalu tersenyum. Dan yang paling penting untuk diingat, dia melayani negaranya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Setelah kejadian ini, para penyelidik berusaha mencari tahu apa motif Austin melakukan hal sekejam itu. Orang tua Austin berusaha menjelaskan kalau anaknya memang memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Austin bolak-balik dirawat di rumah sakit beberapa bulan terakhir gara-gara kesehatan mentalnya terganggu. Meskipun demikian, Austin tidak pernah menjalani pengobatannya dengan benar. Setelah tewasnya Austin, keadaan sementara menjadi damai dan tenang. Pada tanggal 31 Agustus 2021, Philip Brand akhirnya menjual rumah peninggalan kakeknya itu ke Justin Hicks. Justin Hicks adalah seorang pemadam kebakaran yang berusia 31 tahun. Dia sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Amber. Pasangan suami istri ini lalu pindah ke rumah tersebut bersama anak laki-laki mereka yang baru berusia 2 tahun pada bulan September 2021. Dan mereka sepertinya tidak tahu sisi gelap dari tetangga mereka. Nah, walaupun kini Austin sudah tiada, tapi adiknya Matthew Lane baru saja kembali ke rumah untuk tinggal bersama orang tuanya. Matthew ini berusia 22 tahun. Dia 5 tahun lebih muda daripada Austin. Meskipun Matthew dan Austin dibesarkan bersama-sama, Matthew mengambil jalan yang berbeda dari Austin. Kalau Austin mendaftar di kemiliteran tepat setelah dia lulus SMA, Matthew malah melanjutkan studinya di Universitas Georgia. Dulunya, Matthew ini bersekolah di Kennesaw Mountain High School. Dia adalah pemain lacrosse selama 4 tahun di kampusnya.
Selama bersekolah, dia tertarik pada bidang kedokteran karena dia ingin menjadi seorang dokter gigi anak. Dan dia sempat melakukan pekerjaan paruh waktu selama 5 bulan di sebuah klinik kesehatan gigi pada tahun 2018. Di Universitas Georgia, Matthew mempelajari psikologi dan psikolinguistik ini dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Tetapi tidak diketahui dengan pasti apakah dia berhasil jadi sarjana atau tidak. Seperti Austin, Matthew tumbuh besar di rumah yang penuh kasih sayang. Dan dia sebenarnya bisa memiliki masa depan yang cerah. Sayangnya, bukan itu yang terjadi. Pada hari Kamis di tanggal 18 November 2021, polisi tiba di rumah Justin karena mendapat laporan dari tempat penitipan anak kalau Justin dan Amber belum datang menitipkan anak mereka di sana. Justin dan Amber bahkan tidak mengangkat telepon sama sekali ketika dihubungi oleh petugas penitipan anak. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, petugas penitipan anak langsung melapor kepada polisi. Polisi langsung menanggapi laporan tersebut dan mengecek ke rumah Justin di Jalan Verbena Drive di Eckwood sekitar pukul 9:30 pagi. Setelah sampai, mereka langsung menggedor-gedor pintu rumah Justin. Namun tidak ada tanggapan sama sekali. Karena itu, polisi memutuskan untuk mendobrak masuk dan mereka menemukan Justin dan istrinya Amber tergeletak tewas di dalam rumah mereka. Terlihat dari luka-luka di tubuh mereka, Justin dan Amber dinyatakan tewas karena mendapatkan beberapa luka tembakan. Rupanya, mereka berdua ditembak sehari sebelumnya. Sedangkan anak mereka yang masih balita ditemukan dengan selamat dan tidak terluka. Anak itu sendirian bersama mayat kedua orang tuanya setidaknya selama 12 jam. Keesokan harinya pada hari Jumat 19 November 2022, polisi yang bertugas di kota Sandy Spring, Georgia, mendapat laporan dari 911. Kota ini terletak sekitar 30 menit dari rumah Justin dan Amber. Penelpon mengatakan ada orang yang masuk ke dalam rumah mereka, dan mereka semua ketakutan. Para polisi pun segera ke sana dan menyelamatkan pemilik rumah. Mereka lalu perlahan-lahan merayu agar si pelaku menyerahkan diri. Tidak disangka-sangka, ketika ditanya namanya oleh polisi, si pelaku mengatakan kalau namanya adalah Matthew. Matthew lalu disarankan turun secara perlahan-lahan. Dan ketika Matthew turun, polisi di bawah tangga sempat berkata, "Ayo nak, turunlah." Matthew pun turun. Lalu, tiba-tiba dia mengeluarkan pisau panjang dan menusuk petugas tersebut sebanyak 6 kali. Salah satu tusukan tepat mengenai belakang lehernya dan nyaris mengenai batang otaknya. Dia juga menderita luka sedalam beberapa milimeter di bagian lehernya. Petugas yang terluka tersebut diangkut ke Grady Memorial Hospital dan boleh dipulangkan sehari setelahnya. Untuk melumpuhkan Matthew, polisi menggunakan alat strum, semprotan merica, dan 2 peluru tajam. Matthew juga dibawa ke rumah sakit Grady Memorial untuk perawatan luka tembak. Lalu, dia ditangkap dan dibawa ke penjara Fulton County pada hari berikutnya. Departemen Kepolisian Sandy Spring bekerjasama dengan Departemen Kepolisian County mengumumkan bahwa Matthew Lance bertanggung jawab atas kematian Justin Hicks dan Amber. Matthew Lance akhirnya didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan, 2 tuduhan penyerangan berat, 1 tuduhan masuk ke rumah orang tanpa izin, dan 1 tuduhan kepemilikan senjata api pada Jumat 18 Februari 2022. Dia saat ini sedang menjalani hukuman di penjara Fulton County sambil menunggu persidangan. Sampai hari ini, motif Matthew melakukan semua ini masih belum jelas. Walaupun pihak keluarga menyatakan Matthew tidak punya gangguan kesehatan mental, tapi para peneliti menyatakan bahwa penyakit mental bisa saja menurun dalam keluarga. Jadi, jika seseorang dalam keluarga memiliki gangguan, ada kemungkinan besar bahwa anggota keluarga yang lain akan memiliki gangguan mental juga. Meskipun begitu, sebagian besar orang berspekulasi kalau Matthew hanya ingin membalas dendam atas kematian saudaranya.
dan menyelesaikan pekerjaan saudaranya dengan membunuh tetangga mereka di Verbenand Drive di kota Ekwood. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.